Kalau saya berhenti ya, ngaji Selasa pagi, baca tafsir Munir misalnya Syekh Nawawi, yang datang 5 orang, Pak. 50 tahun, 10 tahun saya ngaji, muridnya cuma berapa itu? 50, berhenti saya ngaji. Artinya apa? Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah itu muridnya sedikit. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah itu bukan apa-apa. Kalau di Madinah, Rasulullah itu Rasul Daulah, pemimpin negara. Kalau di Madinah, hidup Rasulullah itu jauh lebih baik, memegang kekuasaan negara, punya APBN, punya uang, punya kuasa, tapi tidak dipanggil sama Allah Pusat. Dipanggilnya itu pada saat hidup Rasulullah itu betul-betul sulit dan terpojok sebagai manusia. Coba Bapak lihat, semua ahli sejarah itu sepakat Nabi itu diisrakan dan dimi'rajkan itu pada 1 tahun yang disebut di dalam sirah nabawiyah sebagai Amul Husni, tahun penuh kesedihan. Kenapa tahun penuh kesedihan? Karena sebagai manusia Rasulullah itu tersudut, Rasulullah itu terpojok, Rasulullah itu ada pada kehidupan yang paling sulit itu saat mau diisrakan. Yang pertama ya, Nabi itu berdakwah, betul Nabi dan Rasul. Di situ ada malaikat Jibril yang bisa di WhatsApp kapanpun. Nabi Muhammad itu kalau mau pakai malaikat Jibril, semua urusan selesai. Tapi desain Allah nggak begitu. Kalau Nabi Muhammad sedikit-sedikit malaikat Jibril, ya tidak ada uswatun hasanah di sini. Tidak ada teladan yang bisa saya ambil. Maka Rasulullah itu desain dakwahnya itu manusiawi. Yang pertama, Rasulullah itu punya backing. Bapak tahu backing enggak? Tahu Pak backing? Ada yang backup, ada yang dukung Rasulullah. Pendukung Rasulullah hari itu ada paman beliau Abu Thalib. Ini sekalipun mukhtalafun fihi, diperselisihkan apakah Abu Thalib itu pada ujung ajalnya itu masuk Islam atau tetap beragama seperti mayoritas orang Mekah, itu tidak saya bahas di sini. Tapi semua orang sepakat, sekalipun Abu Thalib itu tidak muslim, sekalipun tidak baca 2 kalimat syahadat, sekalipun tidak ikut masuk Islam, tapi Abu Thalib itu menjadi perisai hidup Rasulullah. Kata Abu Thalib di Mekah, orang Mekah berani nyakitin fisiknya Muhammad berhadapan dengan saya. Maka wibawanya Abu Thalib itu menyebabkan orang Mekah itu beraninya sama Sayyidina Bilal, beraninya sama Sayyidina Ammar. Kalau sama Rasulullah tidak berani. Kenapa? Pamannya berwibawa. Coba Pak, saya jadi anaknya Prabowo, ngaji ke Masjid Jami'ah Ruhaniyah ini. Oh, yang jaga parkir mobil saya Kapolda Jawa Barat, Kapolda Banten Pak. Kalau saya ini anaknya Prabowo ngaji di Ruhaniyah, rasanya Ketua Gerindra Tangerang datang. Sekarang Ketua Gerindra Tangerang datang enggak? Datang. Alhamdulillah. Ya, walaupun bukan saya anaknya Prabowo, masih menghargai beliau. Kalau saya anaknya presiden, itu semua orang pasti
Dulu saya kecil itu nakal, tapi dulu rumah saya, rumahnya Sukarmakmur itu ya 20 tahun yang lalu itu bertangga dengan rumahnya Wakil Presiden Pak Sudarmono. Jadi rumah saya nomor 35A, rumahnya Pak Darmono itu nomor 44. Saya kecil itu sudah bisa bawa mobil, Pak, tapi tidak punya SIM. Satu ketika lampu merah di Medan Merdeka Utara di depan istana itu saya lewati gitu. Saya tidak lihat kalau itu lampunya merah depan istana kan banyak polisi, maka berhenti saya. Polisi itu langsung filmnya jalan. Adek nggak punya SIM kan, KTP-nya nggak punya. Saya dinasihatin sama polisi, kalau belum polisi kan benar. Kalau belum punya KTP, jangan bawa mobil. Kalau nggak ada SIM-nya, jangan bawa mobil. Saya nakal, karena belum jadi kiai waktu itu ya. Saya keluar dari mobil itu, saya cabut kunci mobil itu, saya kasih polisi. Pak, saya nggak ada waktu dengar nasihat Bapak. Ini kuncinya, ini STNK-nya. Kalau prosesnya sudah selesai, balikin ke Jalan Senopati nomor 44. Itu rumah Pak Darmono. Saya saudara juga bukan. Ya cuma ibarat handphone. Casing saya ini Samsung atau iPhone, Pak. Jadi masih agak percaya kalau saya ini mungkin ponakannya Pak Darmono. Ya kalau casingnya Oppo takut saya ya. Karena casing saya walaupun bukan iPhone 17 Pro Max ya, paling nggak iPhone 15 masih lah model-model saya ini. Saya bilang, Pak, kalau sudah selesai nanti saya nggak punya waktu, kembalikan ke Jalan Senopati nomor 44. Saya keluar beneran, dikejar sama polisinya. Kata polisinya sambil dimeluk, jangan gitu deh. Zaman Orde Baru, Pak. Orde Baru itu kan penguasa itu la haula wala quwata illa billah zaman itu. Ya, yang namanya pejabat zaman itu la yus'al amma yaf'alu itu, ya. Itu dipegang saya, dibawa. Kata polisi, jangan gitu deh. Ya, sudah deh, ini kuncinya, ini STNK-nya, hati-hati ya, lepas. Kenapa? Tawassulnya benar. Saya bukan Allahumma inni atawassalu dengan apapun, atawassalu di rumah wakil presiden. Ibarat umroh, mikotnya benar. Begitu nyebut nama rumah wapres, takutnya luar biasa. Dia tidak takut sama saya. Buktinya saya diomelin awalnya, tapi dia takut siapa di belakang saya. Maka Rasulullah itu dijajari sama pamannya Abu Thalib. Yang kedua, ini istrinya Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah ini menjaga Rasulullah dengan hartanya. Makanya Sayyidah Khadijah itu tidak bisa dilupakan sama Rasulullah. Kenapa? Karena dukung dakwahnya Nabi. Sayyidatuna Khadijah itu, Pak, kalau punya uang di Bank Mandiri itu ATM-nya dikasih ke Rasulullah. Bukan cuma ATM-nya, PIN-nya, buku tabungannya kasih Rasulullah. Kalau Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah punya tanah di Kresek 100 hektar, itu sertifikatnya dikasih ke Rasulullah. Bukan cuma sertifikat, lengkap dengan surat kuasa balik nama untuk jual. Istri bapak begitu enggak? Hah? Istri bapak begitu enggak? Nah, makanya bapak dari Nabi gitu loh ya. Sayyidatuna Khadijah itu istrinya Ummul Mukminin Khadijah itu mendukung Rasulullah itu dengan kekuatan ekonominya, mendukung Rasulullah itu dengan kekuatan materinya. Maka Rasulullah itu ngaji kemana-mana tenang, Pak. Sama masjid ini gitu, Pak. Masjid ini kalau jamaahnya ada Sayyidatuna Khadijah beres di sini. Kenapa? Mau ada acara lalu Khadijah tidak ngomong
saya urusan konsumsinya. Kata Khadijah yang satu, amplop kiainya saya yang urus. Rasanya masjid ini makmur. Ya, tinggal cari Khadijah kresek satu, Pak. Itu baca manakibnya Ibnu Malik itu bukan guru yang laris di masyarakat. Itu bukan guru yang terkenal di masyarakat ketika hidup. Imam Ibnu Malik itu, Pak, hidupnya kan di Grenada, di Spanyol. Itu ngarang Alfiyah hebat. Itu sampai menawarkan diri jadi guru. Dipegang Alfiyahnya ini, saya ini ngarang Nadhom Alfiyah. Ini bukan kitab kecil, bukan kitab main-main. Ayo, siapa yang mau ngaji? Itu diriwayatkan satu Spanyol, ya, satu Spanyol, Pak. Ya, tapi untung juga. Seandainya dulu pada ngaji Alfiyah, tidak ada Real Madrid, Pak. Ya, tidak ada Barcelona itu. Kenapa ya? Kalau semuanya ngapal Alfiyah, kan Cristiano Ronaldo di Santiago Bernabeu jadi kalamun lafdun mufidun kastaqim, ya kan? Alhamdulillah juga. Jadi bolanya Spanyol itu bagus karena tidak laku di situ. Kebetulan. Itu semua orang ahli sejarah mencatat manakibnya Ibnu Malik itu di Spanyol. Itu nawarin, ya Allah, masa ada kiai tolong undang saya ya, saya bisa ceramah. Itu Ibnu Malik. Karena tidak laku di Spanyol, di Andalusia, hijrah pindah kemana? Ke Asyam, Damaskus itu. Jalan kaki ribuan kilometer sampai di Damaskus. Itu kata guru saya, muridnya hanya 9. Tadi 4, sekarang lumayan 9. Itu orang kayak itu Malik. Itu di Damaskus, itu nyari murid, Pak. Ya, jadi kalau ngaji di musolanya itu, ibarat sekarang, beliau itu teriak-teriak dari zuhur sampai asar. Ayo ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji. Itu yang datang cuma 9. Tapi ini yang penting ini, di antara yang 9 itu adalah Al-Imam An-Nawawi, Shahibul Madhab Asy-Syafi'i. Imam Nawawi itu diakui sebagai ulama multi talenta. Ya, ini hebatnya Imam Nawawi itu. Kalau ngaji di pesantren Indonesia itu terkenal fikihnya. Karena orang Indonesia mungkin ngajinya kan Raudhatul Thalibin, ngajinya Majmu', syarahnya Muhadzab. Tapi Imam Nawawi itu imam yang multi ilmu. Beliau ahli hadis, mensyarah Sahih Muslim. 1. Beliau punya buku tentang ulum apa ini? Al-Arabiyah. Itu ngaji sama Ibnu Malik. Muridnya cuma berapa, Pak? 9. Tapi Ibnu Malik yang muridnya cuma belasan itu, setelah meninggal, rasanya di dunia ini kalau ada orang ngaku alim tidak pernah lihat Alfiyah, itu diragukan kealimannya. Jadi mohon Kiai Junaid ya, kalau di Kresek ada Suriah NO nggak pernah megang Alfiyah, pecat ya. Itu yang suka ngajak ribut itu yang begitu gitu. Karena nggak biasa narik nantong, akhirnya tarik tambang dia gitu ya. Ini bapak-bapak, itu Ibnu Malik hebat. Itu hebatnya setelah meninggal. Hari ini di Damaskus kuburan itu nggak diziarahi orang. Kalau bapak punya uang, sudah zakat, ya, anak udah beres, umroh sudah, haji sudah, sekali-kali ke Maroko, Pak. Di situ ada makamnya Ibnu Ajurum yang ngarang Jurumiyah. Ya, tidak mengecilkan. Jurumiyah itu kan kitab kecil, tapi kitab itu yakin itu kitab paling barokah. Ya, coba bapak bayangin. Semua pesantren di Indonesia dari Aceh sampai Papua itu setiap hari pasti ada yang baca Jurumiyah. Kalau bapak lihat kuburannya di Maroko, sedih betul, Pak. Makamnya Ibnu Ajurum cuma pakai koral, apa koral itu batu apa
kayak di sungai itu dibarisin, ada tumbuh-tumbuhan, tidak menunjukkan kalau ini makam orang hebat. Padahal semua orang di Indonesia itu bisa hebat karena barokahnya dulu. Kiai-kiai yang ada di sini, mukri-mukri ini jadi orang alim. Saya yakin sebelum buka Ihya pasti ngaji Durumiyah. Sebelum ngaji tafsirnya Imam Nawawi, bagaimana tahu marfu, bagaimana tahu majzum, bagaimana tahu binaul kalimat, ini fa'ala yaf'ulu, apa fa'ala yaf'ilu, apa fa'ala yaf'alu. Itu pasti gara-gara ngaji kitab-kitab nahwu syaraf yang kecil. Orang-orang yang seperti itu kita lihat ketinggian namanya itu disebut dan memberkahi, belum tentu karena kemasyhuran pribadinya. Jadi saya mikir itu Jurumiyah barokah karena mungkin dulu Ibnu Ajurrum itu nulis Jurumiyah itu karena ilmu. Kalau kita sekarang nulis itu pasti karena dunia. Kepengen jadi dokter, nulis disertasi. Kepengen jadi profesor, ya rajin aja nulis di jurnal. Kepengen jadi orang alim, maka bukunya nanti ditulis ini buku hukum tabi'in yang boleh mencetak ini cuma saya dan ahli waris saya. Berkeluar di kandang lawan ya. Sementara Imam Ghazali itu royalti Ihya nggak pernah diminta. Tapi profesor sekarang itu begitu cetak buku lengkap dengan paket apa itu royaltinya. Apa yang ingin saya katakan? Hidup yang membahagiakan, yaitu hidup menjadi hamba Allah. Ibnu Malik itu tidak pernah berpikir kapan saya diangkat jadi doktor honoris causa di UIN bidang sastra. Ibnu Ajurrum itu tidak pernah berpikir begitu. Imam Nawawi menghabiskan usianya untuk ilmu itu tidak ada kepikir bahwa beliau akan diangkat menjadi ulama dengan makom yang tinggi. Yang ada dalam benaknya, saya berkhidmat untuk ilmu karena perintah Allah. Maka ini hikmah al-Isra wal Mi'raj yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau kita ingin mendapatkan ketinggian dalam hidup ini, maka kunci utamanya menjadi hamba Allah. Rahasianya apa? Sederhana. Kalau jadi hamba Allah itu, apa yang Allah berikan sekarang itu kerjakan dengan baik. Saya sekarang sama dengan para al-mukarram kayak Junaid misalnya yang setelah lama dengan beliau, itu zahir takdir kita itu ngaji. Maka kalau sudah di pengajian, jangan ngatur Allah. Tahu? Kalau sudah ngaji, jangan ngatur Allah. Ngasih saya kitab, Allah ngasih saya santri, Allah ngasih saya majelis, maka saya paham yang bisa ngajar itu saya. Maka syukuri nikmat itu jadi guru. Jangan belok-belok nih ya. Kadang-kadang saya lihat tetangga saya, enak juga jadi pedagang emas ya. Emas sekarang 3 juta kata saya. Terus berpikir ini, saya ngatur Allah. Ya Allah, kayaknya enakan jadi pedagang emas. Kita ini Bapak, kenapa hidup kita itu nggak tenang? Kita kenapa nggak pernah merasa dengan Allah itu dekat? Karena kita dalam hidup itu sering ngatur Allah. Ngatur Allah itu apa? Guru saya itu bilang gini, kata guru saya itu, doa itu nggak pernah salah. Doa itu tidak ada yang tidak bagus. Yang tidak bagus itu keinginan kita. Coba kita kalau doa dari aspek doanya cakep, yang nggak cakep apa? Hatinya. Bapak misalnya istiqomah sholat di masjid Ar-Ruhaniyah ini jamaah setiap hari sudah 40 tahun, tapi jalan kaki dari rumahnya ke masjid jalan kaki 40 tahun. Dia lupa bisa jalan kaki 40 tahun ke
masjid itu rahmat Allah. Tapi ngiri temennya, ya Allah, baru sholat jemaah seminggu ke masjid udah naik Yamaha NMAX. Saya 40 tahun betis sudah lebih keras dari singkong, jangan kaki 40 tahun. Ini tetangga baru seminggu sholat sudah dapat Yamaha NMAX. Akhirnya ngatur Allah. Apa yang terjadi? Doanya tetap sama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Khusyuk banget. Saya tanya santri saya, kamu tadi doanya khusyuk bener nggak? Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya tanya, apa artinya? Ya Allah, berikan kepada saya yang baik-baik di dunia. Saya tanya lagi, apa nak yang baik-baik di dunia? Jawab, Honda PCX guru, lihat ini. Lihat. Kalau dapat motor seolah-olah baik, kalau nggak dapat motor seolah-olah nggak baik. Itu yang merusak kita. Alhamdulillah bapak ini karena nggak punya motor jadi istiqomah ke masjid. Kenapa? Yang paling dekat dari rumahnya masjid. Coba punya motor, nggak ngaji resep. Kemana? Tangerang City. Kenapa? Punya motor. Nih, ibu-ibu di belakang nih. Bu. Saya mau tanya Bu, kalau ibu nih punya suami sekarang, penghasilannya sehari cuma 100.000, ya, harga mahal, beras mahal, minyak mahal, hidup mahal. Gaji suami ibu 100.000 sehari, sebulan 3 juta. Kasihan nggak Bu? Kasihan nggak Bu? Kasihan kan? Maka ibu doakan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan suami saya penghasilannya jangan 100.000 sehari, ya Allah, 100 juta. Amin ya? Yakin Bu, saya kasih tahu nih, suami ibu nih, suami akhir zaman nih Bu, yang mau ketemu sama Dajjal nih Bu ya. Saya nggak nuduh Bu, kalau nuduh dosa. Saya yakin nih Bu, ini laki-laki akhir zaman ini, kalau penghasilannya sehari 100 juta, yang dipikirkan itu